Halo, selamat datang kembali di channel gua, Bang Gulam. Kali ini gua mau ngomongin salah satu film yang berjudul Megalopolis, karya sutradara atau film kreator dari yang namanya Francis Ford Coppola. Coppola ya, dia adalah kreator dari The Godfather, trilogi The Godfather dan film-film lainnya. Eh, First of all, gue sebetulnya nonton ini tuh iseng aja gitu. Gue penasaran ini film apa nih? Kok bertabur bintang, terus ngelihat trailernya kok lumayan menarik gitu. Dia menggunakan CGI, terus genre-nya juga sci-fi, bicara tentang kota gitu. Ada intrik politiknya, itu yang bikin menarik buat gue untuk nonton. Meskipun film ini tuh nggak laku banget, ya karena waktu itu gue nonton di jam terakhir show di CGV Pakuan Mall Jogja saat itu. Itu kejadiannya kayaknya hari Jumat atau Sabtu ya. Gue lupa nonton di hari Jumat lalu atau Sabtu lalu. Tapi gue masih ingat apa yang gue rasakan dan ada satu hal yang ingin gue sampaikan terkait dengan film ini. Ada perspektif lain yang ingin gue sampaikan dengan terkait dengan film ini. Oke, yang jelas ini film nggak laku dan gue bisa memahami itu kenapa ini film nggak laku karena memang ini film sangat berat, sangat sangat berat harus diakui. Ini film sangat sangat berat, terlalu artistik ya, terus ya ini film yang sangat sangat artsy, film yang sangat idealis tentunya karena ternyata kan film ini juga didanai oleh siapa? Oleh Francis sendiri ya, jadi sebagai produser juga dan didanai sendiri ya, ya otomatis ketika film creator, filmmaker gitu ya, bikin film dengan dananya sendiri ya udah idealis total gitu kan. Nah, ada beberapa hal, nggak beberapa hal ya, mungkin satu hal penting yang gue ingin sampaikan terkait dengan film ini. Mungkin buat beberapa pengulas film, banyak yang tidak akan suka dengan film ini gitu, dan karena dari segi storyline pun sangat membingungkan, dari apa sinematografi juga sangat bikin pusing, semuanya semuanya sangat-sangat bikin tidak nyaman penonton. Yes, harus gue akui. Karena kebetulan gue juga waktu itu nonton sendirian, sebetulnya seharusnya sendirian, cuman nggak tahu kenapa kok tiba-tiba satu studio baru jalan sekitar 5 menitan, tiba-tiba satu studio full diisi. Ya mungkin buat para pengulas film sepertinya sudah tahu siapa yang gue maksud ini. Ya atau sinetron lain juga mungkin tahu siapa yang gue maksud ini. Jadi dan experience yang gue dapatkan, penonton lain selain gue ada yang reaksinya bermacam-macam ketika gue amazed sama beberapa adegan atau scene yang lain reaksinya berbeda dengan gue. Sangat gue bisa mengerti gitu. Yang jelas yang gue dapatkan setelah menonton ini, gue sangat-sangat amazed, gue sangat takjub dengan film Megalopolis ini. Meskipun di satu sisi film ini sangat bikin gue pusingnya bukan main ya, terus gue bingungnya juga luar biasa bingung, ini arahnya kemana, maksudnya apa dan lain sebagainya. Yang gue tangkap justru di sini adalah dari idealismenya Francis Ford ya. Dia ingin, yang gue tangkap ya, ini dia ingin berbicara tentang filsafat kehidupan. Jadi ini film film sangat-sangat filosofis sekali. Ini film yang sangat-sangat filosofis sejauh yang gue tonton. Film dari semua film ya, yang pernah gue tonton, ini adalah film-film yang sangat filosofis, sangat dalam gitu ya, pemaknaannya dalam, simbolisme di mana-mana gitu kan. Eh, lu nggak bisa apa namanya, menerjemahkan atau mentafsirkan satu scene bahkan dalam waktu yang singkat. Sedangkan kita dikasih setiap scene itu sangat cepat. Setiap scene-nya perpindahan antar scene, perpindahan eh, apa namanya, dari adegan ke adegan juga sangat cepat sebetulnya. Jadi untuk
eee, pace-nya sendiri tuh bisa dibilang cepat dan lambat juga gitu kan. Ya, jadi, eee, memang ini adalah film yang sangat-sangat filosofis, yang bisa gua dapatkan adalah ini bicara tentang filsafat kemanusiaan, filsafat kehidupan gitu kan. Di sini lu akan kalau gua menemukan, memaknai film ini bicara tentang sebetulnya apa sih tujuan kita sebagai manusia itu, di dalam apa ya, di dalam kehidupan ini, terutama. Apakah kita ingin selalu berada dalam status quo gitu kan, atau kita ingin membuat suatu perubahan. Kita punya gambaran tentang masa depan, apa yang dibutuhkan oleh generasi berikutnya sebetulnya tidak akan cocok dengan apa yang kita sajikan di hari ini, entah itu ide, entah itu gagasan, entah itu produk dan lain sebagainya. Di sini si siapa namanya, Adam Driver sebagai aktor utama, dia digambarkan sebagai arsitek ya, arsitek tata ruang, tata kota gitu. Eh, Dia ingin membuat perubahan, di mana perubahan yang sangat masif, tapi ini akan berdampak baik untuk generasi berikutnya dan untuk masa depan. Di sini gue melihat Adam Driver, dia adalah arsitek yang sangat berpegang teguh pada sustainability, terus ekologi, ya kan, terus juga tentang apalagi kebermanfaat, ya sustainability ya, kebermanfaatan ya, maksud gua. Sedangkan ada satu lagi, yaitu si siapa namanya, eh, Giancarlo Esposito ya, si Franklin Cicero ini, karakter Franklin Cicero sebagai, kalau nggak salah, sebagai wali kotanya gitu di situ. Dia ingin mempertahankan gaya arsitektur yang ya udah itu aja, dalam arti ya udah, dia bertahan dalam status quo yang itu saja. Sedangkan ada ide, pemikiran, gagasan baru dari Adam Driver yang ditolak mentah-mentah. Banyak warga juga yang merasakan hal yang sama. Nah, hal yang baru yang dihadirkan oleh Adam Driver bukan tanpa risiko. Di dalam film ini juga ditampilkan resiko apa yang didapatkan gitu. Eh, Satu, pembangunan jadi tidak merata gitu kan, karena apa namanya, ambisiusnya si Adam Driver di sini untuk membangun tata kota, tata ruang yang lebih kembali kepada alam. Jadi gue melihatnya dia berpegang pada filsafat, bahwa kita sebagai manusia harus kembali kepada alam gitu. Sedangkan si wali kota tadi, dia melihat bahwa untuk membangun kota, membangun manusia itu ya dengan besi lah, dengan beton lah. Karena itu bagi dia lebih kuat, lebih kokoh gitu. Melihat desainnya Adam Driver di situ, itu desain yang sangat-sangat tidak kokoh, yang sangat apa, bisa dibilang lemah gitu terlihatnya. Memang kalau kita melihat secara kasat mata, arsitekturnya yang didesain oleh Adam Driver terlihat lemah gitu kan, ya karena banyak lekukannya, banyak elastisitasnya di si arsitekturnya itu ya kan, terlihatnya lemah. Tapi bagi Adam Driver justru itu sangat-sangat baik untuk di masa depan gitu. Terus juga inspirasi Adam Driver dalam mendesain tata ruangnya juga berlandaskan imajinasi gitu kan, imajinasi seorang anak kecil gitu kan, dalam membangun tata ruang. Kayaknya kalau mungkin kita boleh kembali ke masa lalu gitu ya, di masa lalu, di kita waktu zaman anak-anak, kayaknya kita banyak berimajinasi tentang tata ruang, tata kota itu yang ideal dalam pemikiran kita sebagai anak-anak tuh kayak gimana gitu kan. Kita bisa aja, kita misalkan dari kotak ini, oh ini kita bayangkan sebagai gedung, terus ada botol ini kita bayangkan sebagai gedung, terus kita susun satu-satu, oh nanti nanti jalannya akan demikian, eh, letaknya akan demikian. Itu yang menjadi dasar dari Adam Driver di sini yang gue lihat. So, itu satu hal itu. Jadi film ini bicara tentang filsafat gitu. Terus yang menarik lagi dalam film ini
Ini nggak tahu, gua nggak tahu apakah New Rome atau Roma baru ini dimaksudkan untuk satu kota itu doang atau satu negara secara keseluruhan. Jadi kalau gua lihat di dalam film itu, ini salah satu gue suka dengan film-film yang selalu punya premis what if gitu ya. Yang gue lihat what if di dalam film Megalopolis ini adalah bagaimana jika Amerika Serikat benar-benar menjadi New Rome gitu ya, negara New Rome ya, bukan. Jadi kan kalau kita melihat lagi konteks sejarah, Amerika itu didirikan, ini koreksi gue kalau gue salah, ini gue tidak berdasarkan data yang pasti, tapi ini berdasarkan seingatnya gue. Jadi tolong banget ini dikoreksi bagian ini. Kalau gue salah, tolong banget dikoreksi. Seingat gue gini, em, Amerika didirikan dalam konteks sejarahnya itu ingin menyerupai Roma atau menjadi Roma yang baru gitu kan. Nah, negara Amerika Serikat di dalam film ini menjadi New Rome karena kalau kita lihat benderanya sendiri, bintangnya itu dia melingkar, bukan seperti bintangnya di bendera Amerika Serikat saat ini gitu. Itu sangat berbeda. Terus negara Rusia juga di sini tidak eksis. Yang eksis di negara di film ini adalah masih Soviet. Tapi apakah itu Uni Soviet atau Soviet doang? Gua lupa. Yang jelas, jadi di sini ada New Rome dan Soviet. Yang hanya yang di highlight dua negara itu, yang selalu gitu. Dan simbol-simbol komunisme itu sangat-sangat jelas tergambar dalam film ini. Komunisme lah, Nazi juga itu sangat-sangat tergambar jelas. Cuman ada satu negara yang termention dan itu dikarenakan ada salah satu karakter yang diperankan oleh siapa? Grace Van der Waal ya. Dia sebagai Vesta nama karakternya. Si Vesta ini diceritakan dia lahirnya di Indonesia. Nah, Indonesia tersebut tuh, pas Indonesia disebut cukup di highlight gitu ya, negara kita. Di situ wow, masuk juga nih negara kita jadi tempat kelahirannya si karakter Vesta itu ya. Itu yang menarik. Jadi yang menarik tentang what if negaranya ini. Jadi berawal dari bagaimana jika Amerika Serikat adalah New Rome dan Soviet masih terus ada, tidak ada Rusia di situ ya kan. Dan ya kita tahu sendirilah bagaimana kondisi Amerika Serikat dengan Rusia di saat ini dan juga sejarahnya seperti apa gitu kan. Dan dua negara ini yang selalu di highlight juga di dalam film ini gitu. Gue terus terang nggak tahu apa yang ingin sebetulnya Francis sampaikan, pesan apa yang ingin Francis sampaikan dalam hal ini gitu. Terkhusus mungkin Nazinya kali ya. Mungkin pembangunan era Nazi itu yang kayak gimana, ini yang ingin disampaikan. Jadi sebetulnya semuanya ini bicara tentang filsafat. nggak bisa dilepaskan dari filsafat itu. Memang sangat pusing. Jadi gue mungkin tidak akan sepakat dengan beberapa pengulas film yang bilang bahwa mungkin ini film yang jelek atau absurd. Yes, of course this is absurd. Ini absurd banget ya, ini film gitu kan. Tapi gue melihatnya ada sisi positifnya, karena gini, ini adalah film idealis dan ini adalah film yang sangat-sangat artistik gitu ya. Tidak semua film harus dipahami alurnya itu mau gimana. Gue sekolah animasi ya, 3 tahun gue sekolah animasi dan gue bergerak di industri kreatif juga. Dan yang menarik di dalam industri animasi, terkadang kita kreator film animasi itu selalu bikin film-film yang absurd, nggak jelas gitu, entah itu alurnya. Apalagi kalau misalkan bikin lomba-lomba film animasi itu, lo coba perhatikan deh film-film animasi yang diikutkan festival gitu ya, yang masuk ke festival,
ya hampir bisa dibilang rata-rata absurd tuh, premisnya bisa absurd, terus juga apa ya, artistiknya juga sangat-sangat absurd. Nah, film ini si Megalopolis ini termasuk absurd, cuman sangat artistik. Gimana ngejelasinnya? Ya pasti bingung karena memang semembingungkan itu ini film, tapi sebagus itu juga ini film. Eh, ya, gue mungkin untuk memahami film ini kita perlu punya landasan terhadap berpikir ya, landasan berpikir terhadap dan juga bagaimana kita melihat ayat kitab suci deh. Gue ambil dari karena gue muslim, jadi gue bicara tentang Quran. Di Quran itu kan ada ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yaitu dua ayat yang memang ada satu jenis jenis ayat kauniyah itu adalah ayat yang koreksi ini sekali lagi koreksi kalau gue kebalik. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat yang mudah dipahami maksud dan tujuannya tuh kayak gimana, mudah dimengerti alurnya. Oh, bicara tentang hukum A, B, C, D, jelas clear. Lalu ada ayat kauliyah yang untuk memahaminya saja itu bisa eh, bikin perdebatan, banyak diskusi yang panjang untuk memahami ayat-ayat kauliyah gitu kan. Karena ya ayat-ayat qauliyah yang betul-betul mengerti maksud dan tujuannya ya semata-mata Gusti Allah gitu kan. Semata-mata si sang kreatornya itu gitu kan. Dan untuk bisa memahami ayat-ayat qauliyah berarti kita pun perlu memahami sang kreatornya itu sendiri, yaitu Allahnya itu sendiri gitu kan. Untuk bisa memahami ayat-ayat qauliyah apa sih maksudnya gitu, untuk bisa memahami itu, untuk mendalami ayat-ayat itu ya kita perlu juga mendalami Gusti Allah itu sendiri. Kita perlu tahu bagaimana Gusti Allah berpikir, bagaimana Gusti Allah merangkai kitab sucinya ini dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami film Megalopolis itu seperti halnya memahami ayat-ayat Auliyah gitu. Yang mana ya kita perlu perlu mendalami pemikirannya dari Francis Ford Coppola untuk bisa memahami film ini tuh maksudnya apa. Memang memang pada akhirnya kita tidak bisa menerjemahkan film ini secara secara gamblang gitu ya. Oh, film ini maksudnya ini, enggak. Karena film ini bisa sangat-sangat memungkinkan untuk multitafsir. Dari film ini gua meyakini dari film ini akan melahirkan banyak-banyak diskursus, diskusi, dan juga penafsiran-penafsiran yang beragam dari film ini. Ya tadi gue bilang ini karena basicnya ngomonginnya filsafat gitu, udah sulit gitu. Jadi benar-benar ke dasar banget. Jadi untuk memahami film ini apa, ya memang butuh kedalaman, pengenalan yang dalam terhadap Francis Ford itu sendiri gitu. Eh, Konteks apa yang sedang dia hadapi, pemikiran apa yang sedang dia yakini di saat pembuatan film ini gitu kan. Itu yang mungkin akan bikin ribet. Jadi gue sangat-sangat mengapresiasi tentunya Francis Ford Coppola dalam membuat Megalopolis ini yang sangat-sangat idealis dan artistik gitu ya. So, gue rasa itu aja yang bisa gue sampaikan ulasan film kali ini. Sejujurnya gue sangat-sangat suka dengan film ini, tapi apakah ini akan gue tonton untuk kali kedua, ketiga? Tentu tidak, karena ini adalah salah satu film yang mungkin cukup dinikmati satu kali, diresapi. Jadi untuk menonton film ini benar-benar kalian harus kosongkan pikiran gitu ya, fokus sama film ini, jangan sampai ada distraksi apapun itu. Jadi sebetulnya kalau studionya sepi itu adalah momen yang terbaik untuk nonton film ini, karena film ini banyak ngomongin kontemplasi, terus mengajak kita berpikir juga. Jadi meskipun Adam Driver ada naratornya ya, naratornya tuh si ini, si siapa ini namanya, aduh lupa lagi, si Lawrence Fishburne ya. Si Lawrence Fishburne ini dia sebagai narator juga
seperti mengajak kita penontonnya untuk berpikir tentang film ini juga gitu kan. Terus pemikirannya Adam Driver juga di dalam film ini. Adam Driver jadi siapa sih perannya? Gua aduh, di Megalopolis ini jadi siapa? Ntar dulu. Lawrence. Bukan, bukan. Bukan. Ntar gua cek. Siapa ini? Sebentar ya. Aduh, nggak ada lagi infonya. Udahlah, pokoknya itulah. Ini ada IMDb. Wah, di IMDb pun menarik ya, ratingnya cuma 4,9/10. Menarik. Rating gue berapa? Nanti tunggu dulu. Adam Driver as who? Mana? Mana? Cesar Catilina. Yes, karakternya adalah Cesar Catilina. Ya udah, segitu aja yang bisa gue bahas dari Megalopolis. Terima kasih yang sudah mendengarkan omongan gue, bacotan gue. Kalau banyak kesalahan tolong sangat dikoreksi. Gue sangat terbuka dengan diskusi. Dan kalau lu punya pemikiran terhadap film ini, silahkan juga diskusikan di dalam kolom komentar. So buat gue skornya untuk film ini, kalau dari visual gue mau kasih ini 10. Yes, gue kasih 10. Terus untuk cerita gue kasih ini di angka 9. Terus untuk untuk music scoringnya gue sangat tidak berkesan ya, karena untuk memperhatikan sinematografi, visual, dan ceritanya saja sudah memakan waktu dan menguras pikiran ya. Jadi musiknya tidak terlalu, tapi mungkin musiknya sangat-sangat berpengaruh di beberapa scene, kayak beberapa scene yang mungkin bikin lu pusing nantinya, beberapa scene yang bikin masuk ke dalam pikirannya si Adam Driver gitu ya, masuk ke dalam imajinasinya Adam Driver juga, kayak gitu. Mungkin oke lah, tapi gak terlalu berkesan buat gue, jadi gue kasih 7. Oke, gue dapatkan total skor 26, kita bagi 3, hasilnya adalah 8,6. So untuk film ini nih gue kasih skor 8,6. Segitu aja, thank you dan bye.